warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah, nikmat serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin di tengah pandemi COVID-19 ini. Tak lupa dan takkan terlupakan sholawat bertangkaikan salam marilah kita hanturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana atas keberhasilan beliau yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang modern seperti yang kita rasakan saat ini. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemirsa sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Sebelum saya melanjutkan pidato saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fakita Rezani Alhamid, perwakilan dari MAYPKP Sentani, Jayapura, Provinsi Papua. Saya di sini akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan meraih hikmah di balik COVID-19. Pemirsa, saat dunia baru memasuki tahun 2020 dengan berbagai dinamika geopolitik global, dengan serba carut-marut dengan berbagai konflik yang terjadi di dunia, kita dikejutkan dengan pemberitaan suatu wabah virus yang mana telah muncul dalam pemberitaan resmi di daerah Wuhan, negara Republik Cina pada akhir tahun lalu. Tak kalah, pemberitahuan mulai gencar mencuat di berbagai media-media mainstream maupun di media sosial global. Diakhiri pada bulan Februari 2020, barulah mayoritas dunia mulai mengumumkan kesiagaan penuh dalam menghadapi COVID-19 ini. Negara kita, negara Indonesia sendiri tak luput dari suatu wabah virus yang mana akhirnya diidentifikasikan dengan nama COVID-19. Berbagai opini yang meranjau kabur burung bercampur dengan teori konspirasi yang menggila. Ketakutan dan kepanikan sebagian masyarakat justru membuat situasi dunia ini semakin mengerikan. Tidak sebagian besar dari negara-negara yang terkena wabah virus ini, mereka belum siap dalam menghadapi fenomena ini, termasuk Indonesia. Satu persatu negara-negara di dunia mulai melakukan lockdown. Pintu masuk udara, laut, bahkan darat semakin dibatasi. Alhasil, semua daerah yang mengalami zona merah di berbagai penjuru dunia mengalami isolasi tertutup. Begitu pula dengan apa yang terjadi di negara kita ini. Bayang-bayang ketakutan kita atas terinfeksinya virus COVID-19 yang mana bisa berujung pada kematian, yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat besar kita. Walau kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin zaikatul maut, setiap jiwa akan menemui maut. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, kebenaran yang tak disukai oleh kebanyakan manusia ialah kematian. Namun kita berkewajiban untuk lebih mawas diri dan berikhtiar dalam menghadapi hidup ini agar menjadi hamba yang soleh dalam penghambaan kita. Namun di balik merosotnya perekonomian masyarakat, baik secara daerah ataupun ruang lingkup nasional nyaris lumpuh. Hal ini berlaku di berbagai negara-negara besar yang mengalami penurunan resesi perekonomian disebabkan oleh COVID-19. Namun kita sebagai seorang muslim yang mana tak terlepas dari berbagai ujian dan cobaan, kita hanya perlu menanggapinya dengan sabar dan bersabar.
Poin yang sangat penting di sini adalah bagaimana kita mindset dalam positive thinking, baik secara person or not only. So, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan merubah nasib suatu bangsa bila mana bangsa tersebut mau merubah nasibnya terlebih dahulu. Sebagai penutup kali ini, saya ingin berpesan kepada kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah agar kita bebas dari COVID, agar kita tidak tertular atau bahkan yang menularkan. Mungkin cuman ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.